konsep ERP itu udah dirancang sejak lama ya, makanya mulai buat pendataan. Nah, saya nggak tahu apa baru sekarang jalan, kenapa saya nggak ngerti. Tapi prinsip ERP itu memang dulu saya malah berpikir lebih sedikit dalam kota tuh nggak ada tol sebetulnya. Dalam kota tuh semua saya ERP, sehingga Pemda apa bedanya ERP dengan tol? Kalau tol untuk merubah harga, mungkin tunggu menteri keluarin surat harganya butuh waktu. Kalau ERP, setiap saat di ruang kontrol itu, gubernur mau turunin harga, mau bebaskan nol pun langsung jalan. Karena langsung bisa diatur di komputer ya. Itu yang saya tahu waktu itu. Nah dengan cara itu kita pakai ERP untuk mengatur lalu lintas. Misalnya contoh ruas ini agak macet, gitu ya. Orang kenapa? Nggak mau masuk ke jalan alternatifnya karena mahal itu. Nah itu bisa diturunin harganya. Kalau tol kan nggak, mahal atau mahal gimana pun macet kita nggak ada pilihan. Nah di situ juga nanti Jakarta harusnya, konsep saya nggak tahu Pak Pram ya, nanti sampai di mana, harusnya semua lahan-lahan itu mesti ada jalur alternatif tambahan selain taman. Jadi banyak jalan alternatif. Nah ERP intinya gini aja, ERP sama tol bedanya harga bisa langsung di adjust setiap saat untuk ngatur. Ya jangan kaget kalau tol kan kita tadi kan saya lihat ada persepsi yang mungkin agak keliru mungkin ya. Wah ini gila nih, jalan udah pakai tol udah macet, ERP lagi kena duit kita habis dong. Kan di situ disediakan bus, itu kan kayak Sudirman Tamrin ada bus gratis, ada apa. Dulu sampai kita berpikir mau siapin parkiran di gedung-gedung. Nah jadi ya saya pikir ERP ini nggak salah selama tujuan awalnya sama. Harganya bisa di-adjust oleh gubernur setiap saat. Nah kalau itu mesti tanya, saya cuma bilang gini, tarif parkir naik atau kita cari optimalisasi, kebocorannya di mana? Karena waktu saya waktu membuat sistem mesin parkir, itu naiknya gila-gilaan, misalnya Sabang gitu ya, dulu setorannya cuma berapa juta, bisa sampai belasan juta per hari per malam, termasuk Kelapa Gading. Nah sekarang nggak perlu sewa mesin itu mahal-mahal lagi. Misalnya kenapa nggak gunakan sistem voucher parkir digital di HP. Dan voucher ini ada hadiah, misalnya ada hadiah mobil, itu parkir ya, tukang parkir. Nah itu mungkin masyarakat akan setiap saat parkir dia minta vouchernya nih. Dan vouchernya ada hadiah. Jadi dia nggak mau lagi nyogok. Dan tukang parkir pun dia terima duit komisinya yang bentuk voucher. Vouchernya dia bisa belanja ke ya toko-toko Alfamart, Indomart atau sejenis itu ya. Dia bisa belanja di situ. Nah ini akan sangat menolong. Jadi kita mesti kaji. Kalau naikin parkir mungkin per jam. Jadi dia ada adjust. Mungkin kamu kalau jam kedua bisa lebih mahal supaya dorong orang nggak lama ngetem di sana. Sama kayak kita buka warung fast food gitu ya. Kenapa kursinya nggak nyaman? Supaya kamu jangan lama-lama di situ gitu. Belanja dikit lama kan supaya cepet gerak itu sih. Tapi realistis Pak, dengan kantong parkir, kendaraan transportasi umum. Saya kira sistem parkir berbasis digital itu voucher harus dijalankan. Supaya waktu dapat meningkat, kan kita subsidi silang kan. Tugas pejabat kan mengadministrasi keadilan sosial. Nah duitnya dorong ke bus, bagaimana tempat yang sepi mungkin parkirnya murah. Ya prinsip ERP bisa di-adjust. Tapi kita nggak mau ada kebocoran, nggak mau ada ya premanisme yang narik gitu. Kita bayar parkir resmi, dipalakin lagi 5.000, 10.000 itu membuat orang juga, itu kan mengurangi juga tempat belanja orang datang ya. Saya kira Pak Pram pasti bijak lah ya. Dia juga tanya dengar pendapat orang, tapi yang pasti gampang di-adjust nanti. Oke, Pak. Ayo. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.